Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Karangdawa 02, yang terhormat rekan-rekan Dewan Guru beserta staf SDN Karangdawa 02. Perkenalkan, saya Sulistiani Triastuti, guru kelas 5B SD Negeri Karangdawa 2. Hari ini saya akan berbagi informasi baik dalam rangka rujak teplak seri 9, implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Terima kasih untuk waktunya. Sebelum memulai pemaparan atau informasi baik yang ingin saya sampaikan, saya mohon Bapak Ibu Guru untuk berdiri sebentar. Mari kita yel-yel anak Indonesia hebat untuk membuat kita lebih bersemangat dalam mendidik putra-putri kita menjadi anak-anak hebat. Silakan semua mengatakan sehat, cerdas, berkarakter. Cuma itu. Sehat, cerdas, berkarakter. Mari kita melaksanakannya semua. Salam anak Indonesia hebat. Sehat, cerdas, berkarakter. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Monggo silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, 7 kebiasaan 02. Hal-hal kecil yang membuat anak-anak didik kita menjadi anak-anak didik yang luar biasa, bukan cuma pintar tapi berakhlak mulia. Tapi sebelum kita memasuki poin penting dalam 7 kebiasaan anak hebat, seandainya saya bertanya Bapak Guru hebat, jika murid Bapak Ibu diibaratkan setangkai bunga, bolehkah saya bertanya, bunga apa yang cocok untuk menggambarkan putra-putri Ibu di kelas Ibu masing-masing? Karena pasti kelas 1A, B, sampai kelas 6 berbeda karakternya. Saya mulai dari kelas 2. Bu Nelly, seandainya saya bertanya, murid Anda diibaratkan sebagai setangkai bunga. Bunga apa yang pantas menggambarkan murid jenengan dan mengapa? Silakan Bu Nelly. Sepertinya bunga mawar. Mengapa? Karena bunga mawar itu sangat indah. Seperti anak-anak yang masih seusia segitu, saya melihatnya sangat indah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelas. Terima kasih. Sekarang untuk kelas 3, perwakilan ada kelas 3A. Banyak bunga ya, banyak bunga yang menggambarkan satu siswa kelas 3A, tapi kayaknya lebih cocok ke bunga krisan. Bunga krisan itu bertumpuk-tumpuk Ibu. Jadi kalau krisan itu bagian kecil itu menggambarkan masih usianya, dan tumpukan-tumpukan itu terdiri dari beberapa tingkatan kecerdasan atau tingkat perilaku kecerdasan yang berbeda-beda, dari mulai yang sudah bisa, sudah mahir, sudah cukup, dan masih belajar gitu. Dan ya, bunga krisan itu tidak sembarangan ada di sini begitu. Jadi anak-anak itu perlu penanganan khusus supaya mekar, supaya berkembang, dan perlu perawatan khusus agar bunga itu tetap mekar dan berkembang. Begitu Bu. Terima kasih luar biasa untuk Bu Lia. Minta tepuk tangannya dulu untuk Bu Lia. Sekarang perwakilan dari kelas 4, Pak Rahman, monggo. Seperti bunga apa kelas 4 Pak? Kalau menurut saya untuk kelas 4A itu diibaratkan seperti bunga melati Bu. Kenapa? Karena kelas
4 itu kelas pertengahan, dan tentunya harapannya bisa membawa harum wangi, dijadikan seduhan juga menjadi sedap seperti teh, karena di kelas 4 itulah sebagai tumpuan nanti untuk kelas 5 dan kelas 6. Karena untuk pembelajaran pada tahun ini kan bertumpu pada kelas 4 sebagai prioritas, makanya kelas 4 kata kepala sekolah harus lebih digenjot materinya agar bisa mengharumkan di waktu kelas 5 dan kelas 6. Jadi artinya tumpuan pertama untuk penilaian nanti di akhir kelas 6 ya, berarti dari kelas 4. Oleh karena itu saya anggap kelas 4 sebagai ibarat bunga melati yang harapannya bisa mengharumkan, dijadikan minuman juga harum seperti teh yang bisa kita hidangkan, kita minum dan seterusnya. Itu aja. Terima kasih luar biasa Bapak hebat. Tepuk tangan. Kelas 5 monggo Pak Sugeng, diibaratkan bunga apa kelas 5A? Saya ibaratkan seperti bunga semboja. Kenapa Bapak? Indah putih tapi di kuburan. Ya, dengan keadaan sekarang ya, tiap hari kita menyaksikan perkembangan siswa yang mungkin kita tidak hanya lihat baiknya saja ya, rawannya juga sangat luar biasa setiap hari di sini ya. Kasus perundungan lah, kasus perkelahian lah, banyak sekali anak-anak sekarang sangat susah. Kalau kita lihat perkembangan sekarang kan banyak sekali kejadian atau kasus-kasus antara guru dan siswa yang sampai ke ranah hukum, itu juga menjadi perhatian kita bahwa sekarang itu pendidikan kita tidak mudah ya. Jadi kita seperti di kuburan ya. Bisa-bisa kita nggak tahu besok terjadi apa terhadap kita, bisa malah ancaman bagi karir kita juga karena siswa kita. Dan ini juga PR buat kita semua untuk kedepannya. Siswa itu kalau tidak ada shock terapi itu seperti tidak bisa pembelajaran yang baik ya. Jadi mungkin lingkungan ini yang mempengaruhi di latar belakang dari siswa itu sendiri, di lingkungan yang mungkin di kampung, pengaruh keluarga dan sebagainya. Kita akan menjumpai siswa-siswa yang berbeda dengan mungkin di kota-kota yang rata-rata orang tuanya pendidikan, orang mampu. Kita masih banyak PR. Jadi kita hanya berharap saya berangkat dari rumah selamat, pulang juga selamat, gitu aja. Terima kasih Pak Sugeng untuk opininya. Dan terakhir untuk kelas 6 Pamungkas, Ibu Gigi monggo. Kelas 6 saya ibaratkan seperti bunga matahari yang tegak sempurna. Diibaratkan karena kelas 6 itu udah cukup mandiri di antara kelas-kelas yang lain. Kemudian mereka mencari arah cahaya matahari, di mana dalam hal ini filosofinya seperti mereka sedang mencari jati diri karena peralihan dari anak-anak ke remaja, ke anak pra-remaja ya. Terus kemudian saya ibaratkan lagi yang akan mekar sempurna pada waktunya seperti bunga persis seperti bunga matahari, karena peralihan dari anak SD yang nantinya akan menjadi anak SMP di jenjang berikutnya seperti itu. Terima kasih luar biasa, tepuk tangan untuk semua guru hebat SD Karanggawa. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena akan berhubungan dengan sebentar. 1 sampai kelas 6 tidak ada satupun bunga yang sama. Mengibaratkan putra putrinya dengan bunga yang berbeda. Dengan begitu kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa setiap anak memang unik, memiliki bakat, minat, dan karakter yang berbeda. Anak akan menjadi seperti apa yang dia sering lakukan setiap harinya. Karena itu, kebiasaan yang ditanamkan sejak dini adalah warisan terpenting untuk masa depan mereka. Jadi pada intinya adalah Bapak Ibu Guru punya cara tersendiri untuk mendidik putra putri
tujuannya yang sama, menjadi putra-putri yang cerdas, berkarakter, tapi dengan cara yang berbeda, karena setiap siswa mempunyai perbedaan yang unik. Itulah kenapa saya bertanya, mengibaratkan apa murid-murid kita dengan filosofi bunga. Sekarang kita ke gerakan 7 kebiasaan anak hebat. Apa yang bisa saya kasih informasi adalah 7 kebiasaan anak hebat sudah dilakukan SD Karangdawa 2, di mana saya melihat dari guru agama Bu Hanum, anak-anak sudah dibiasakan yang namanya sholat duha. Kenapa saya lebih ke sekolah? Karena kalau di rumah adalah tanggung jawab orang tua. Bangun pagi jam berapa, setelah bangun pagi sarapan dan lain sebagainya, itu kegiatannya ada di rumah. Dan itu juga sudah dibagikan dengan jurnal harian di kelas 4. Di situ sudah dituliskan jam berapa mereka bangun, jam berapa mereka sholat, jam berapa mereka sarapan, kemudian di sekolah. Titik beratnya sekarang kita di sekolah karena kita adalah semua ada di dunia pendidikan. Gerakan 7 kebiasaan anak hebat. 7 kebiasaan anak hebat dimulai dengan bangun pagi. Mungkin setiap hari kita Bapak Ibu guru sudah memberitahu siswa, apalagi guru agamanya setiap masuk saya yakin sudah memberitahu bahwa kewajiban kita sebagai umat Islam adalah sholat 5 waktu. Jadi harus bangun pagi jam 5 kita harus sudah bangun. Itu udah ngasih tahu anak-anak untuk itu. Setelah bangun pagi harus beribadah. Poin ketiga adalah berolahraga. Olahraga setiap hari Jumat, nggak setiap hari Jumat. Olahraga itu bisa dilakukan setiap hari. Bangun tidur, jalan 10 menit aja itu udah olahraga. Di sekolah, apa yang kita lakukan di sekolah? Setiap Jumat kita udah melakukan Jumat sehat dengan senam bersama. Ada pelajaran olahraga. Kemudian makan sehat dan bergizi sarapan. Kebetulan juga kita sudah dapat MBG dari pemerintah, alhamdulillah membantu gizi putra-putri kita yang kebanyakan tadi ketika Pak Sugeng juga mengatakan keunikan kita, di mana mungkin ada 50% putra-putri kita yang dari rumah tidak sarapan. Karena apa? Bukan cuma faktor ekonomi, tapi orang tua yang sibuk. Pagi-pagi orang tua sudah berangkat kerja, di mana akhirnya anaknya terlupakan untuk sarapan. Alhamdulillah dengan adanya MBG tadi bisa sarapan bergizi. Kemudian di sekolah gemar belajar dengan Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, dengan tadi mengibaratkan putra-putrinya sebagai bunga yang berbeda. Kita sudah belajar setiap hari, jadi dari jam 7 pagi sampai ada yang jam setengah 11 tergantung kelasnya, ada sampai setengah 1. Bahkan sekarang saya melihat kelas 6 sudah mulai les sampai siang. Kemudian bermasyarakat. Apa yang dilakukan bermasyarakat? Anak-anak bukan cuma diajarkan untuk melakukan segala sesuatunya secara individu, tapi mereka nantinya harus kembali ke masyarakat, tolong menolong, saling membantu. Di lingkungan mereka bermain bersama tanpa harus bahasa anak itu membedakan teman, mau berteman dengan si A karena pinginnya sama si B. Kita sudah ngajarin bahwa mereka harus bersama. Yang terakhir adalah tidur cepat. Maksimal anak diajarkan untuk tidur maksimal itu jam 9. Kenapa? Karena otak anak-anak itu akan tumbuh berkembang dengan baik ketika bisa tidur sebelum jam 9 malam. Jadi di situ bisa dikategorikan yang mana di rumah, di keluarga, masyarakat. Media adalah media sosial di mana kita bisa menggunakan atau memberitahu mereka lewat apa-apa yang kita ketahui, apalagi mereka punya media sosial HP untuk mengetahui mana hal-hal yang baik yang bisa mereka dapatkan. Kemudian setelah tadi melihat 7 kebiasaan anak yang kita lihat di sekolah, kita nggak bisa memantau mereka di rumah hanya melalui buku jurnal di kelas 4. Jadi Bapak Ibu hanya memantau apa yang mereka lakukan. Sekarang pertanyaannya adalah
kebiasaan mana yang paling mudah terlihat di sekolah Bapak Ibu, dan kebiasaan mana yang paling sulit dilakukan di sekolah kita, terutama di SD Karangdawa 02. Kalau boleh saya bertanya kepada Bu Guru Hanum, kebiasaan dari 7 kebiasaan itu mana yang paling mudah terlihat di SD negeri? Berpendapat ya, kebiasaan mana yang paling mudah ya, paling mudah terlihat di sekolah Bapak Ibu. Alhamdulillah anak-anak kita itu terbiasa mengucapkan salam kepada kita ya. Nah itu pun terbentuk ketika anak di luar itu juga mereka mengucapkan salam, itu sebagai ciri selain anak itu memiliki kebiasaan berarti bermasyarakat ya, berarti kan itu sama sajanya menyapa, terus itu juga bagian daripada religius atau beribadah, karena salam itu di samping salam otomatis mereka senyum juga itu termasuk kebiasaan baik ya. Nah, nanti akan memberikan sinergi yang baik untuk kita. Itu Bu. Terima kasih Bu Guru Hanum, luar biasa jawabannya. Dan ini yang mungkin kita alami di SD Karangdawa 2. Jika saya bertanya, kebiasaan mana yang paling sulit kita lakukan? Apa yang paling sulit kita lakukan di SD Karangdawa 2? Kebiasaan apa yang sepertinya perlu kerja keras kita sebagai warga sekolah untuk melaksanakan? Boleh minta waktunya sedikit Pak Sugeng? Monggo. Apa sih yang paling sulit kita lakukan di SD Negeri Karangdawa 2 berkenaan dengan 7 kebiasaan anak hebat tersebut? Yang lain dulu. Ya, kebiasaan yang paling sulit ya. Yang paling sulit dari 7 kebiasaan anak hebat di sekolah. Kebiasaan yang paling sulit bagi anak SD Negeri Karangdawa 2 ya khususnya ya, yaitu tentang kedisiplinan ketika membuang sampah, terutama karena kita tidak boleh mengingkari memang kenyataan seperti itu. Setiap hari kalau kita saksikan anak-anak ya makan jajan, yang pertama kedisiplinan, dia makan jajan di perjalanan kita sering melihat. Yang kedua, setelah makan tidak dimasukkan ke tong sampah tapi kadang begitu saja. Nah, oleh karena itu mungkin ini menjadi baik kita bersama untuk mengingatkan, paling tidak mungkin kalau ada semacam kayak memang sanksi tidak dibolehkan ya paling tidak kita teguran. Kalau dulu memang ketika ada sanksi dibolehkan, artinya anak sanksinya bukan sanksi yang bersifat artinya mencederai, tapi sanksi yang nantinya untuk kebermanfaat bersama. Kayak dulu saya pernah menerapkan sanksi bagi anak yang ketahuan membuang sampah sembarangan. Yang pertama, anak tersebut suruh mengambil sampah tersebut, tidak boleh menyuruh orang lain, harus dirinya yang merasa membuang. Yang kedua, kena denda uang 1.000 itu untuk khas kelas, sehingga ketika ada anak yang buang sampah sembarangan terus temannya lihat, kan pasti si teman itu langsung laporan sama guru, katakan kelas 1 ya mungkin nanti ke guru kelas 1, saya kelas 4 ke saya, terus saya memanggil anak tersebut langsung saya nasihati, lain kali jangan buang sampah sembarangan, berarti sesuai dengan kesepakatan. Nah, sanksi itu kesepakatan kelas maksudnya, kesepakatan kelas, sehingga ketika ada siapapun yang membuang sampah saling mengawasi. Anak-anak harusnya guru, kayak si A dari kayak buang sampahnya weruh, benar dipanggil. Ternyata iya, sampahnya masih ambil, berarti kena denda 1.000. Sehingga masing-masing anak itu selalu saling mengawasi, dan mungkin dengan adanya pengawasan dari teman-teman tersebut, dari anak yang mungkin tadinya sering membuang sampah sembarangan, akhirnya mungkin lebih introspeksi diri sehingga tidak membuang sampah seperti itu. Menurut saya, tapi mau pihak lain. Yang kedua, mungkin ini sebagai masukan saja, kebiasaan mana yang paling mudah tadi disampaikan oleh Bu Hanum, memang sangat luar biasa, adalah kebiasaan mengucapkan salam ya kepada Pak Guru dan Bu Guru ataupun mungkin teman-temannya. Nah, cuman saya kepengen juga kebiasaan hebat itu bukan hanya saja pada anak,
kalau bisa kepada kita juga sebagai guru. Karena saya lihat Assalamualaikum warahmatullahi oh nggih, waalaikumsalam. Itu yang menurut saya, itu yang saya harapkan seperti itu. Artinya kita saling mendoakan kan anak guru agama. Nah, dan itu sebenarnya bukan kebudayaan kebiasaan itu yang sekarang saya amati kok dari dulu yang saya lihat bagus, sekarang menurun. Dari antara guru ke guru, sekarang mengucapkan salam sudah mulai berjarang. Yang kedua salaman juga saya lihat sekarang sudah jarang. Artinya ya perlu sama-sama Rohman. Kalau dulu begitu datang yang ngejak salaman tuh yang baru datang. Karena memang ini sebenarnya bukan budaya ya, syariat. Ketika kita mengajak salaman, siapa dulu yang harus mengajak salaman? Siapapun, walaupun dia seorang kepala sekolah ataupun mungkin wakil kepala sekolah ya, itu aturannya yang duduk, yang datang berarti menyalami yang sedang duduk. Artinya yang datang duluan itulah yang diajak salaman. Ketika kita sedangkan saya pernah menyampaikan ke anak, ketika kita sedang duduk dan ada orang yang berjalan, ketika siapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu? Nah ini ada ustadz nih, itu yang jalan mengucapkan salam pada yang duduk. Terus yang ngajak salaman dulu siapa? Yang berjalan, yang mendekati. Nah, siapapun seperti itu. Tapi memang seutama-utamanya ada ya siapa saja. Cuman aturannya itu seperti itu sehingga budaya ini saya lihat ya, secara pribadi kok jadi menurun gitu. Sehingga inilah yang menjadikan mungkin kurang rasa harmonisnya di keluarga kita. Ya siapa saja termasuk anak lah. Mungkin kalau kebudayaan atau kebiasaan yang baik ini kita coba bangun kembali kan, karena kata guru agama ya, ketika kita punya salah sebesar apapun, kita bertemu paling tidak menyapa lah, tidak mengucap salam, syukur-syukur assalamualaikum, kita salaman, maka seketika itu dosa-dosa kita akan gugur sebelum kita berpisah, seperti itu. Dan itu adalah hadis Rasulullah, walaupun mungkin jadi kebiasaan. Nah, maka saya sangat setuju sekali kebiasaan yang paling mudah yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak adalah mengucapkan salam kepada bapak dan ibu guru dan juga bersalaman. Nah, oleh karena itu kami juga kepengen meniru anak-anak kita. Jadi bukan anak-anak kita saja yang ketika bertemu mengucapkan salam dan salaman, kalau bisa kita pun sebagai ya seorang pendidik ya memberikan pendidikan kepada anak didik kita. Ketika kita bertemu, kalau memang sih laki-laki dan perempuan tidak harus bersalaman sentuhan, tapi paling tidak ada kode lah, assalamualaikum seperti itu, artinya seperti itu ya. Nah, kalau sama perempuan siapapun orangnya, artinya ya bertemu kalau bisa di budaya seperti itu dikembangkan, dibudayakan sehingga keharmonisan itu akan terjalin di lingkungan kita, dan kita sekaligus memberikan contoh atau mendidik anak didik kita yang sering kita beri masukan agar selalu memberikan salam ketika bertemu dengan bapak dan ibu guru. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan. Maaf ya, luar biasa. Karena itu yang memang terjadi dalam hati luar biasa pelajaran agamanya di sini. Yang saya lihat juga anak-anak sekarang kalau dulu ketemu saya lari, sekarang tidak, mengucap salam betul kata Bu Guru Pak Guru Roma. Sekarang anak-anak ketika ketemu gurunya tidak lari menjauh, tapi memang mengucapkan salam itu masuk salah satu kebiasaan beribadah. Jadi beribadah itu bukan cuma sholat, tapi tadi mengucapkan salam, selain juga sholat duha, itu kebiasaan kecil yang nantinya akan membentuk karakter putra putri kita. Jadi tadi mungkin guru menjadi garda terdepan untuk memberikan lebih banyak contoh kepada murid-muridnya, padahal murid-murid sudah memberikan yang terbaik. Selama ini saya juga luar biasa sudah melihat di SD Karangdawa 02. Kemudian aplikasi apa yang dilakukan di SD dengan 7 kebiasaan itu, proyek sederhana tadi Bu Hanum sudah memberikan anak yang saya tahu ngapunten, karena ini kebiasaan yang sudah baik. Bu Hanum kadang sering membuat Asmaul Husna, rukun Islam, rukun ilman yang akhirnya ditempel di dinding kelas. Itu kebiasaan baik untuk kita. Proyek-proyek yang dilakukan sebagai guru agama sudah juga rutin dilakukan Bu Guru Hanum di setiap tingkatan kelasnya dengan materi di setiap tingkatannya.
Kemudian kalau bangun pagi tadi membuat stiker kehadiran, beberapa guru juga sudah membuat stiker kehadiran anak datang. Kemudian sakit alpanya sudah juga kebiasaan ini dilakukan kita sebagai dewan guru. Kemudian ibadah tadi, doa bersama sebelum pelajaran juga sudah kita lakukan, alhamdulillah. Sebelum pelajaran, sebelum pulang mulai pelajaran semuanya sudah kita lakukan. Kemudian bermasyarakat, sebentar tadi olahraga tadi juga sudah kita membuat, setiap Jumat ada kegiatannya. Kemudian bermasyarakat, piket di kelas juga sudah kita lakukan, setiap harinya ada jadwal piket. Kemudian makan bergizi, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian gemar belajar, ini yang mungkin akan jadi PR kita karena literasi kita masih rendah, tapi saya juga melihat di SD Karangdawa 2 semua guru sudah bergerak menghias kelas itu Pak Sugeng dengan tema semuanya ada bacaan. Itu bertujuan agar literasi membaca putra putri kita menjadi lebih baik dari hari ke harinya. Kemudian juga ada setiap hari Kamis mendongeng juga sudah kita lakukan. Jadi 7 kebiasaan anak hebat. Yang pertama, bangun pagi, menanamkan kedisiplinan, kesiapan menghadapi hari, beribadah, membentuk perilaku atau nilai spiritual dan karakter pribadi yang kuat, berolahraga, kebugaran fisik, makan sehat, menunjang pertumbuhan kecerdasan otak anak, gemar belajar, menunjukkan rasa ingin tahu anak, dan kreativitasnya, bermasyarakat, mengajarkan kepedulian dan tanggung jawab sosial. Tidur cepat itu adalah memastikan kualitas istirahat yang baik untuk kecerdasan otak putra putri kita. Kokulikuler yang ternyata kokulikuler juga bisa masuk dalam 7 kebiasaan anak hebat. Kita juga sudah ada di Kombel, kemarin diajarkan bagaimana kokulikuler. Proyeknya dulu adalah P5, sekarang kokulikuler yang kemarin di Kombel sudah diajarkan di situ. Ini PAUD di TK 7 jam pelajaran per minggu. Mungkin beberapa guru belum, termasuk saya. Itu apa yang dilakukan dalam setiap total 4 minggunya. Proyeknya Anak Indonesia Sehat, masalah dan lain sebagainya kemarin sudah di Kombel sudah dijelaskan. Jadi nanti tinggal belajar kita bersama. Ini di SMP, panduannya di YouTube selesai. Jadi apapun yang kita lakukan, 7 kebiasaan Indonesia Hebat sudah kita langsung laksanakan di SD Karangdawa 2. Tinggal bagaimana kita meningkatkan pembiasaan-pembiasaan itu menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya akan merubah karakter anak yang tadinya mungkin malas menjadi lebih rajin, atau yang tadinya tidak tahu menjadi lebih tahu. Jadi penutupnya adalah kebiasaan kecil akan membentuk karakter yang kuat. Guru adalah teladan yang harus menjadi contoh. Jadi sebelum murid langsung melaksanakan 7 kebiasaan hebat itu, kita sebagai dewan guru menjadi garda terdepan untuk memberikan contoh yang baik untuk putra putrinya. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat merupakan investasi jangka panjang generasi Indonesia Hebat menuju Indonesia Emas. Kemudian ada sebuah quote inspiratif, anak akan menjadi seperti yang sering ia lakukan. Kebiasaan anak sejak dini adalah warisan terbaik untuk masa depan mereka. Itu saja dari 7 kebiasaan anak hebat, karena memang kita sudah melaksanakan itu di SD Karangdawa 2. Terima kasih. Tapi sebelum saya menutupnya, ada sedikit pantun di sini. Pergi ke pasar membeli sayuran, tak lupa membawa keranjang motor. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat menjadi kebiasaan
membangun anak bangsa penuh harapan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.